hari Kamis dan Sabtu yang lalu, ketika saya menghadap beliau, sowan kepada beliau di Rumah Sakit Karolus. Beliau sudah dalam situasi yang amat lemah. Tetapi ketika saya datang dan memegang tangan beliau, nampaknya beliau tahu dan memegang tangan saya. Dengan berlutut saya matur dalam bahasa Jawa, Romo Inggil, nyuwun berkat. Mohon berkat bagi kami, Bapak Uskup, untuk kami-kami yang masih muda ini, dan secara khusus untuk para karmelit yang sedang berkumpul, seperti tadi dikatakan oleh Romo Heriawan Aji. Dan dalam keyakinan kecil saya, bahwa Bapak Uskup mengerti. Hari-hari itu, minggu-minggu sebelumnya, saya selalu merasa gelisah, selalu membuka HP, jangan-jangan ada berita dari Rumah Sakit Karolus, juga di tengah malam. Tetapi ketika saya sudah mendarat di Medan, saya merasa tenang sekali, merasa yakin sekali di dalam hati. Bapak Uskup ini pasti mendengarkan saya, mendengarkan kami semua. Dan sungguh, kiranya seperti dikatakan oleh Bapak Kardinal beberapa kali, juga dalam telepon pagi kemarin kepada saya, dan lewat WA beliau, dan juga dalam beberapa kesempatan ketika saya sowan ke katedral. Bapak Kardinal mengatakan bahwa Monsinyur Hadi adalah orang suci. Dan saya kalau boleh mengatakan juga merasakan yang sama, bahwa orang suci mengabulkan permohonan kita. Tanpa mendahului kehendak Tuhan, tetapi kita orang-orang sederhana yang pernah menjumpainya ini, merasakan bahwa kehadiran beliau adalah kehadiran yang luar biasa, justru di dalam kesederhanaannya. Ketika kami akan berangkat ke Pematang Siantar untuk Kapitol, Romo Budiono Provinsial kami saat itu mengunjungi beliau. Saat itu beliau sedang dalam keadaan ditidurkan karena memakai ventilator. Romo Budi berdoa, mohon berkat beliau untuk kelancaran Kapitol kami. Dan juga dengan intensi tersembunyi, mohon agar beliau menanti kami semua. Saat Kapitol dimulai, ada rasa was-was muncul. Mungkin Kapitol akan terpaksa dihentikan di tengah jalan bila ada kabar hari baik bagi beliau telah tiba. Ternyata semuanya berjalan lancar. Hingga hari Jumat lalu, sore kami mengakhiri Kapitol itu, merayakannya dengan suatu pesta rakyat di sana, dan esok paginya, pagi-pagi benar, kami mendapat berita bahwa beliau telah kembali ke rumah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Selamat malam. Hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam suasana duka karena saudara kita, konfrater kami, Monsinyur FX Hadi Sumarto berpulang ke rumah Tuhan. Tetapi kita juga bersuka cita karena kita melihat bagaimana indahnya suatu kepulangan ke rumah Bapa. Ketika kami akan berangkat ke Pematang Siantar untuk Kapitol, Romo Budiono Provinsial kami saat itu mengunjungi beliau. Saat itu beliau sedang dalam keadaan ditidurkan karena memakai ventilator. Romo Budi berdoa, mohon berkat beliau untuk kelancaran Kapitol kami. Dan juga dengan intensi tersembunyi, mohon agar beliau menanti kami semua. Saat Kapitol dimulai, ada rasa was-was muncul. Mungkin Kapitol akan terpaksa dihentikan di tengah jalan bila ada kabar hari baik bagi beliau telah tiba. Ternyata semuanya berjalan lancar. Hingga hari Jumat lalu, sore kami mengakhiri Kapitol itu, merayakannya dengan suatu pesta rakyat di sana, dan esok paginya, pagi-pagi benar, kami mendapat berita bahwa beliau telah kembali ke rumah Bapa. Cintanya kepada Urdu, cintanya kepada umat Allah, sungguh nyata dalam kehidupan beliau sehari-hari. Kita berkumpul di tempat ini untuk berdoa bagi beliau yang mencintai kita masing-masing dengan cara beliau, agar beliau sungguh berbahagia di surga dan boleh menjadi pendoa bagi kita sekalian.
Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita terima peristiwa ini dengan hati penuh syukur, karena kita tahu Tuhan merencanakan yang indah bagi beliau dan bagi kita semua. Mari sekarang kita hening sejenak, kita sesali segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita sungguh layak di hadapan Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Demikian Yesus adalah hadiah paling penting dan paling besar bagi Monsinyur FX Sudartanto Hadisumarto. Dan kiranya juga menjadi hadiah yang paling baik bagi setiap manusia. Bahwa dalam hidup ini kita menemukan jalan yang membawa kita kepada keabadian. Bukan hanya kepada hal remeh-temeh sehari-hari kita, tetapi kepada apa yang tinggi, kepada apa yang bahkan abadi dan tidak bisa hancur lagi. Ketika seorang manusia menemukan sungguh kebenaran, apa yang sejati dan bukan apa yang palsu, apa yang mengecoh dan apa yang tidak benar. Dan akhirnya manusia yang paling bahagia adalah menemukan apa yang sungguh hidup dan bukan yang mati. Hidup Monsinyur Hadisumarto kiranya men-sharingkan kepada umat manusia, kepada kita-kita ini yang mungkin masih mencari apa yang bukan jalan, apa yang bukan kebenaran, apa yang bukan kehidupan. Hidup beliau kiranya merupakan rahmat besar. Dan kita yakin sungguh bahwa beliau sendiri menemukan dalam kedalaman keyakinan beliau, menemukan jalan itu, apa yang benar itu, dan apa yang sungguh merupakan kehidupan yang sejati. Jika kita melukiskan hidup beliau, waktu 5-10 menit kiranya tidak cukup. Bahkan beberapa buku pun ditulis tentang beliau. Kita masih akan menemukan kalimat-kalimat bagus tentang pribadi yang amat sederhana. Tetapi kiranya sangat luar biasa. Ketika orang bertemu beliau pertama kali, mungkin akan merasakan sebagai orang yang sangat biasa. Tetapi ketika kita mulai mendengarkannya, ketika mulai bersahabat dengan dia, kita akan bisa mengatakan bahwa ini adalah pribadi yang luar biasa. Setiap kali saya datang ke Wisma Karmel di Tosiga ini dan mencium tangan beliau, selalu ada getaran tertentu bahwa saya sedang berjumpa seorang pribadi yang tidak biasa. Seorang manusia yang dihadirkan sebagai berkat bagi setiap orang yang menjumpainya. Dia bukan hanya seorang intelektual yang bisa berpikir tinggi tentang kehidupan, yang bisa menyelam sungguh dalam-dalam ke dalam hati kemanusiaan. Tetapi juga seorang yang mempunyai keramahan, kelembutan, perhatian yang detail kepada setiap orang yang berjumpa dengan beliau. Di tengah kehebatannya, mungkin dengan jabatan-jabatan penting yang pernah beliau emban. Tapi beliau adalah seorang manusia yang begitu rendah hati. Dan di hadapan kita ingin menjadi orang yang biasa sekali. Tetapi di tengah kesederhanaan itu, kita merasakan dan keyakinan adalah orang yang sungguh di dalam hidup ini menemukan apa yang merupakan jalan, apa yang merupakan kebenaran dan kehidupan yang sejati. Hari Kamis dan Sabtu yang lalu, ketika saya menghadap beliau, sowan kepada beliau di Rumah Sakit Karolus, beliau sudah dalam situasi yang amat lemah. Tetapi ketika saya datang dan memegang tangan beliau, nampaknya beliau tahu dan memegang tangan saya. Dengan berlutut saya matur dalam bahasa Jawa, kromo inggil, nyuwun berkat. Mohon berkat bagi kami Bapak Uskup, untuk kami-kami yang masih muda ini, dan secara khusus untuk para karmelit yang sedang berkumpul, seperti tadi dikatakan oleh Romo Haryawan Aji. Dan dalam keyakinan kecil saya, bahwa Bapak Uskup mengerti. Hari-hari itu, minggu-minggu sebelumnya, saya selalu merasa gelisah,
selalu membuka HP, jangan-jangan ada berita dari Rumah Sakit Karolus juga di tengah malam. Tetapi ketika saya sudah mendarat di Medan, saya merasa tenang sekali, merasa yakin sekali di dalam hati. Bapak Uskup ini pasti mendengarkan saya, mendengarkan kami semua. Dan sungguh, kiranya seperti dikatakan oleh Bapak Kardinal beberapa kali, juga dalam telepon pagi kemarin kepada saya dan lewat WA beliau, dan juga dalam beberapa kesempatan ketika saya sowan ke katedral. Bapak Kardinal mengatakan bahwa Monsinyur Hadi adalah orang suci. Dan saya kalau boleh mengatakan juga merasakan yang sama, bahwa orang suci mengabulkan permohonan kita. Tanpa mendahului kehendak Tuhan, tetapi kita orang-orang sederhana yang pernah menjumpainya ini, merasakan bahwa kehadiran beliau adalah kehadiran yang luar biasa, justru di dalam kesederhanaannya. Kita merasakan sentuhan Tuhan, tangan yang ilahi, yang juga lewat perhatian beliau yang sederhana, kepada kita orang-orang yang juga masih mencari jalan kebenaran dan kehidupan ini. Kita merasakan bahwa beliau menjadi saksi bahwa Tuhan itu baik, menjadi saksi bahwa Tuhan itu pantas dicari dan diikuti. Saya yakin bahwa kita merasakan bahwa lewat kesederhanaan beliau, kita merasakan bahwa Tuhan telah menyertai kita, menemani kita semua. Seorang gembala yang sederhana, yang kiranya selalu yang dipikirkan adalah kebaikan orang lain. Seorang gembala yang memberikan seluruh dirinya kepada umat domba-dombanya, mencari yang paling jauh. Maka ketika ada kekosongan keuskupan Manokwari Sorong, tidak ada uskup di sana. Sebagai ketua Mawi pada waktu itu, sebagai orang yang telah memiliki barangkali tugas yang penting, beliau mencari tempat yang paling belakang. Menjadi contoh bagi kita bahwa dalam kehidupan ini, bahwa yang paling penting dicari adalah bisa membahagiakan Tuhan, melayani kemanusiaan. Kepada beliau kita hanya bisa mengatakan, terima kasih Bapak Uskup, syukur kepada Allah, syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita semua pribadi yang istimewa ini. Sore hari ini kita ingin mengantar beliau dengan doa-doa kita. Tetapi apa yang telah di-sharingkan kepada kita, iman beliau, kesederhanaan di dalam hidup, di dalam menghayati kehidupan ini dengan cara yang kita usahakan yang terbaik, kiranya telah menjadi warisan berkah Tuhan lewat tangan beliau. Matur nuwun Bapak Uskup, selamat jalan, doakan kami semua. Tuhan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Tuhan bersabda, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, walaupun telah mati, akan hidup. Dan barang siapa hidup dan percaya kepadaku, tak akan mati selamanya. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam santapan kurban ini, Engkau memberikan jaminan hidup abadi. Kami mohon, semoga saudara kami, Monsinyur FX Hadi Sumarto, yang selama hidupnya mempersatukan diri dengan kurban Kristus, terutama dalam menghayati triprasetianya, Kau terima ke dalam Yerusalem surgawi, menjadi warga dengan para kudus, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Karmel. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari sekalian, Tuhan telah memanggil saudara kita, uskup kita, Monsinyur FX Hadi Sumarto. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup
walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Marilah dengan terang sabda Tuhan ini, kita hantar Bapak Uskup Monsinyur Epek Hadi Sumarto kepada Bapa. Kita berdoa agar beliau diikut sertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus. Hamba-Mu, Bapak Uskup Monsinyur Epek Hadi Sumarto telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu, Bapak Uskup Monsinyur Hadi Sumarto. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Uskup Monsinyur Epek Hadi Sumarto, berangkatlah membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, beserta seluruh keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan kita doakan, komunitas kita, pekerjaan, pelayanan, studi, rencana-rencana serta harapan, usaha, perjalanan dan juga kesehatan, selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, perayaan Ekaristi arwah sudah selesai. Mari pergi, kita diutus. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memasuki penutupan peti jenazah, kami mengundang Bapak Ibu untuk memberikan penghormatan terakhir dengan memerciki air mawar. Kesempatan pertama akan diberikan kepada romo-romo, kemudian akan dilanjutkan dengan keluarga besar dari Monsinyur Hadi Sumarta. Mohon Bapak Ibu ketika memerciki air mawar untuk tidak mengenai wajah dari Monsinyur Hadi Sumarta. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sesaat lagi kita akan memasuki prosesi penutupan peti. Bapak Ibu, mari saya undang Bapak Ibu dari keluarga boleh maju ke depan, ke sisi kanan dan sisi kiri, juga di bawah tangga. Kita akan mengiringi penutupan peti jenazah. Mari untuk seluruh keluarga saya undang untuk maju ke depan. Sebelum sesi penutupan peti, pihak keluarga akan mengadakan sesi foto bersama dengan romo-romo untuk yang terakhir kalinya. Mari Bapak Ibu keluarga, saya undang ke depan untuk sisi kanan dan sisi kiri, juga boleh menaiki anak tangga, 1 atau 2 anak tangga. Silakan.
Mohon untuk tetap tinggal. Untuk romo-romo boleh silakan. Untuk romo-romo boleh di sisi atas. Yang mungkin boleh satu berpindah ke sebelah. Kami undang juga Romo Kus untuk bergabung. Romo Kus Diantoro boleh ikut bergabung. Saya undang kembali keluarga besar boleh maju ke depan di sisi kanan dan sisi kiri. Kita akan melakukan prosesi tutup peti saat ini. Mari sekali lagi saya undang keluarga besar dari Monsinyur Hadi boleh di sisi kanan dan sisi kiri, tetapi agak berjaga jarak sedikit dari peti. Kita akan melakukan prosesi tutup peti. Untuk petugas dari Yayasan Elim, kami persilahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bersama dengan suster-suster, mari kita iringi penutupan peti jenazah ini dengan berdoa Salam Maria, kemuliaan dan terpujilah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah selesai melakukan prosesi penutupan peti dan kita semua kehilangan Monsinyur Hadi. Tetapi Bapak Ibu, dari pihak keluarga ada yang ingin mau mengucapkan sepatah dua patah kata, mengucapkan terima kasih untuk para hadirin yang telah hadir. Mari saya undang pihak keluarga untuk memberikan sepatah dua patah kata. Para hadirin yang para romo, suster, bruder, dan semua saudara yang hadir di sini. Saya atas nama keluarga, kami semua mengucapkan banyak terima kasih kepada Ordo di mana beliau telah bisa melayani selama ini. Semoga pelayanan beliau berkenan kepada Tuhan dan sesama dan berguna bagi kehidupan kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu beliau dan semua saja yang sudah mengikuti perjalanan Monsinyur sampai kepada perjalanan terakhir saat ini. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga pelayanan beliau berguna bagi seluruh umat, khususnya bagi Ordo Karmel. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah mengakhiri seluruh prosesi misa tutup peti pada malam hari ini. Bapak Ibu, kami mengundang kembali Bapak Ibu
baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, untuk kembali mengikuti Misa Requiem besok pada pukul 19 di gereja Paroki Tomang MBK atau melalui channel YouTube Paroki Tomang atau Hidup TV. Mari Bapak Ibu kita tetap mendoakan Monsinyur, karena Monsinyur besok setelah Misa Requiem akan segera diberangkatkan ke Malang untuk melakukan prosesi pemakaman pada hari Kamis. Kami mewakili dari seluruh panitia, seluruh yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya, dan kami mohon maaf apabila di dalam pelayanan kami masih banyak kekurangan. Selamat malam dan terima kasih.